semangat ya kalau menyanyi ya. Tuhan disukakan dan nama Tuhan juga boleh dipermuliakan. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang minggu telah kami lewati dan kami boleh beribadah kembali ya online bersama dengan kakak-kakak pembina kami GBI Garapan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami boleh semakin melihat kebesaran Tuhan, semakin mengenali apa rencana-rencana yang Tuhan berikan bagi kami ketika kami sejalan dalam kebenaran firman. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini di dalam hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayo kita berdiri, kita memuji, memuliakan Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya, Kak Ele, akan mengajak kalian semua untuk merenungkan sebagian tentang firman Tuhan, bagaimana Nabi Musa pada saat itu memiliki perjanjian bersama dengan Allah di Gunung Sinai. Tetapi sebelum itu kita mau ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2-3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau menyertai kami dalam segala macam hal kegiatan yang kami miliki. Kami sangat bersyukur karena Tuhan tetap menjadi kekuatan kami. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hari yang penuh dengan damai sejahtera ini, hari yang penuh dengan sukacita ini, untuk kami bisa lebih merenungkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai Kak Ele dalam segala keterbatasannya. Tuhan tolong supaya firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah Kak Ele mau tanya sama kita semua nih ya. Siapa dari antara kalian yang pernah ikut hadir di dalam sebuah pernikahan gereja? Kira-kira siapa yang tahu tentang pertanyaan yang disampaikan oleh pendeta kepada pengantin laki-laki atau perempuannya? Nah, pendeta saat itu menanyakan apakah mereka bersedia mau hidup bersama-sama seumur hidup mereka, baik dalam kesusahan ataupun senang gitu ya. Juga pada saat satu
di antara mereka sakit, mereka juga harus bisa menanggung itu bersama-sama, ya. Nah, terus kalau kemudian dijawab ya, itu artinya saya bersedia, pengantin wanita bersedia, pengantin pria bersedia, begitu ya. Nah, berarti kedua pengantin ini bersedia untuk setia seumur hidup mereka. Mereka tentu saja belum tahu tentang masa depan mereka besok itu seperti apa. Setelah hari pernikahan itu mereka akan menghadapi apa. Mereka nggak akan tahu, tetapi diikat dengan sebuah janji. Artinya ini adalah permulaan mereka untuk hidup bersama, adik-adik. Jadi hanya maut saja yang bisa mengakhiri perjanjian itu ya. Nah, cuma kematian saja yang bisa mengakhiri perjanjian itu. Jadi nggak ada orang yang bisa mengakhiri, nggak ada orang yang bisa mengakhiri perjanjian itu kecuali orang itu sudah mati, seperti itu. Nah, adik-adik, hari ini kita akan lebih fokus ke satu kata itu, perjanjian. Ya, perjanjian itu biasanya nggak boleh dilanggar, adik-adik. Kalau ada salah satu pihak yang melanggar, berarti orang itu sudah bisa kena hukuman. Nah, gampangnya kalau kita berjanji, kalau kalian berjanji deh, ngomong aja begitu ya. Jangan sampai kalian melupakan janji yang pernah kalian buat. Jangan sampai kalian ingkari janji yang pernah kalian buat, ya. Apalagi kalau perjanjian itu terjadi antara Allah dengan manusia. Berarti ini adalah perjanjian yang sangat besar dan tidak mungkin diingkari juga oleh Tuhan. Nah, begitu juga sebaliknya, adik-adik. Manusia kalau sudah ngomong janji sama Tuhan berarti nggak boleh diingkari. Manusia tidak bisa seenaknya bikin janji-janji sendiri sama Tuhan kemudian meninggalkan janji itu. Nggak bisa. Berarti kalau diingkari artinya orang ini pasti kena hukuman. Waduh ya, jangan sampai kita kena hukuman karena kita ingkar janji, adik-adik. Nah, di Alkitab yang tadi kita baca, adik-adik, perjanjian semacam itu ternyata ada loh, banyak ternyata ya. Nah, coba kita lihat satu persatu. Peristiwa pertama ini terjadi di Gunung Sinai, adik-adik. Nah, bangsa Israel itu yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kemudian anak bayi, kakek nenek, om tante, seperti itu. Semua mereka masuk ke dalam rombongan itu. Ya, mereka melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Wah, 3 bulan lamanya untuk keluar dari tanah Mesir dengan berjalan kaki ya adik-adik ya. Itu capek, sungguhan capek ya. Selama 3 bulan itu mereka berjalan melewati padang gurun. Dan selama perjalanan itu juga mereka dituntun oleh tiang awan dan juga tiang api. Seperti itu. Nah, Allah menuntun mereka sampai pada pegunungan Rafidim. Mereka di sana ketemu air, pohon-pohon yang berbuah, kemudian tempat teduh yang pas seperti itu. Kemudian mereka memasang ribuan tenda untuk ditinggali sementara. Nah, kemudian ibu-ibu yang ada mengolah makanan yang dipungut dari pagi hari dan memasak di atas tungku supaya keluarga mereka bisa makan. Nah, itu perjanjian pertama, peristiwa pertama ya. Peristiwa kedua, ini adalah kesempatan yang Musa miliki untuk pergi bertemu dengan Tuhan. Musa mendaki Gunung Sinai seorang diri. Seperti yang juga pernah Allah katakan kepada Musa, kalau Musa sampai di tempat yang Tuhan tentukan, maka Musa harus beribadah kepada Allah di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai itu Allah berkata kepada Musa, beritahukanlah kepada bangsa Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan membawa kamu sampai ke tempat ini seperti burung rajawali membawa anaknya di atas sayapnya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan setia pada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Seluruh bumi adalah milikku.
tetapi kamu akan menjadi umat kesayanganku. Itu yang dikatakan Allah kepada Musa, dan Musa menyampaikan itu kepada orang-orang Israel. Nah, terus akhirnya kemudian Musa turun dari Gunung Sinai, ngomong sama para tua-tua Israel. Nah, tua-tua Israelnya ngomong, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Wah, ini sebuah istilahnya ya, ini sebuah janji ya adik-adik. Istilahnya kita sedang diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, yaitu untuk menguduskan diri di hadapan Tuhan. Dan kemudian Musa naik lagi ke Gunung Sinai itu dan menyampaikan janji tersebut kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar janji itu, dia berkata kepada Musa, "Aku akan turun ke Gunung Sinai dalam awan yang tebal. Aku berbicara kepadamu supaya mereka senantiasa percaya bahwa akulah yang mengutus kamu menjadi pemimpin mereka." Lalu Tuhan bilang, pada hari ketiga mereka harus siap untuk bertemu dengan Allah. Wah, ini ya, ini sebuah perintah yang Tuhan ingin mereka pahami ya, bahwa pada hari ketiga itu mereka harus siap untuk bertemu dengan Allah. Nah, mereka semua menyiapkan diri, gak ada yang bercanda, semua serius mempersiapkan makanannya, baju-bajunya semua dicuci dan lain sebagainya ya. Untuk apa? Mereka menggunakan waktu yang ada untuk menghadapi hari ketiga yang mereka juga belum tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Demikian yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk menguduskan diri seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, tibalah di peristiwa ketiga, kehadiran Allah di Gunung Sinai. Itu peristiwa ketiga. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel pada saat itu akhirnya tiba adik-adik. Ya, pada waktu terbit matahari, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas Gunung Sinai. Kemudian ada bunyi trompet yang sangat keras sehingga bangsa Israel menjadi gemetar. Mereka sangat takut dan tidak berani keluar kemah adik-adik. Tetapi kemudian Musa memimpin mereka keluar dari perkemahan itu untuk menuju ke kaki gunung untuk bertemu dengan Allah. Nah, mereka nggak boleh naik. Mereka berdiri mengelilingi batas yang dibuat dan tidak seorang pun berani melewati batas itu adik-adik. Kemudian Gunung Sinai tertutup oleh awan yang terus membumbung seperti asap dapur seperti itu ya. Kemudian gunung itu bergetar. Wah, luar biasa. Dan orang Israel saat itu gemetar juga karena Allah turun di atasnya. Nah, suara trompet yang tadinya terdengar sekarang makin keras bunyinya. Lalu Musa berbicara kepada Allah dan Allah menjawab dalam guruh itu. Tuhan memanggil Musa untuk datang ke puncak gunung itu. Orang-orang Israel tetap di kaki gunung ya, gak boleh naik seperti yang tadi saya katakan. Musa yang bisa mendaki Gunung Sinai. Terus kemudian Musa bertemu dengan Allah. Mereka terus menyaksikan kilat yang menyambar, guruh yang mengguntur, sangkakala yang berbunyi dan semakin keras bunyinya dan gunung-gunung itu berasap. Hati mereka itu sangat gentar adik-adik. Ya. Mereka akhirnya sadar bahwa Musa ini adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin mereka, untuk memimpin bangsa Israel, untuk bisa berbicara dengan Allah. Nah, adik-adik, di atas gunung itu kemudian Allah berbicara kepada Musa, "Musa, turunlah ke bawah dan peringatkan bangsa Israel jangan melewati batas yang telah dibuat ya, karena mereka akan mati." Nah, itu yang dikatakan oleh Allah kepada Musa pada saat itu. Terus jawabnya Musa gini, "Pasti mereka tidak akan mendaki gunung ini. Engkau telah memperingati mereka dan kami telah membuat batas di sekeliling kaki gunung itu seperti yang engkau perintahkan." Itu jawab Musa. Kemudian Allah menjawab lagi, "Tidak Musa, engkau harus turun dan memperingatkan mereka. Setelah kamu berbicara dengan mereka, naiklah lagi dan bawalah Harun bersamamu." Ya, ada orang namanya Harun diajak oleh Musa untuk naik ke Gunung Sinai juga, karena itu adalah perintah dari Allah.
Terus Allah berkata lagi, orang lain tidak boleh ikut. Jadi cuma ada Musa dan Harun, ya. Nah, Musa kembali menemui bangsa Israel dan memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh supaya jangan melewati batas yang ada di sekeliling gunung itu. Lalu Tuhan Allah mulai berfirman dari puncak gunung Sinai dan mereka bisa mendengar dan mengerti apa yang Allah katakan. Nah, coba mari kita lihat bersama-sama di dalam Keluaran 20 ayat yang pertama sampai 17. Keluaran 20 ayat yang pertama sampai 17. Adik-adik di rumah baca ya dengan suara yang keras. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di atas, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya dan keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata Allah sedang memberikan ke-10 perintah Allah ini kepada orang-orang Israel. Di mana? Di puncak Gunung Sinai, ya. Orang-orang Israel menonton itu semua. Tapi jangan ada yang sampai mereka naik ke puncak Gunung Sinai itu. Hanya siapa? Musa dan Harun. Nah, kemudian ke-10 perintah Allah itu diberikan. Wah ya, luar biasa adik-adik. Jadi adik-adik, kita perlu tahu bahwa kesempatan ini kita lihat sebagai kesempatan yang indah bersama dengan Tuhan, karena ketika kita melihat peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, mungkin saat ini kita tidak bisa mengalami itu. Tapi percayalah, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita percaya sungguh-sungguh, kita yakini dengan iman kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan ke-10 perintah Allah itu adik-adik, ya. Nah, ke-10 perintah Allah itu apa aja adik-adik? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat, ya. Kemudian yang kelima, hormatilah ayah ibumu. Ya, yang keenam,
jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Terus kemudian yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini hamba, hewan, atau apapun yang dimiliki oleh sesamamu. Seperti itu ya adik-adik. Jadi kita ingat selalu apa yang menjadi 10 perintah Allah dalam kehidupan kita ini harus kita ingat dan kita yakini sungguh-sungguh. Kita harus bawa itu selalu dalam kehidupan kita, selalu ada dalam kesempatan kita. Mungkin nanti akan masuk ke dalam pelayanan, masuk ke dalam keluarga yang kamu bina sendiri nanti, kemudian atau mungkin sama orang tuamu, bahkan sama orang tua saja 10 perintah Allah ada ya kan. Hormati ayahmu dan ibumu ya kan. Jadi adik-adik, semua 10 perintah Allah ini akan membimbing kita berjalan selalu di dalam kebenaran. Jadi jangan sampai perjanjian yang Tuhan berikan kepada Musa pada saat itu kemudian akhirnya berlalu begitu saja ya karena kita mengingkarinya. Jangan begitu, tetapi lebih baik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, hidup kita selalu di dalam Tuhan. Kita melakukan semua 10 perintah Allah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan kita, juga untuk menyenangkan Tuhan. Ya, puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami menerima kasih anugerah Tuhan yang hidup itu, yang juga memberikan kami hidup yang baru. Sehingga kami menjadi pribadi, anak-anak yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kami berada, kami rindu supaya hadirat Tuhan itu dinyatakan dan kami pun menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, terima kasih untuk segala macam hal yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau bertahta dalam kehidupan kami masing-masing, dan biarlah hari ini kami pakai sebagai langkah kami untuk hidup berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan 10 perintah Allah yang sudah kami baca tadi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Kudus yang beri